Oke teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Sebelumnya saya mau berterima kasih karena video pertama kemarin itu mendapatkan respon yang sangat baik dari kalian. Dan pada video selanjutnya ini kita bakalan ngebahas topik yang lumayan seru. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pikiran dan keras kepala. Oke, jadi pembahasan video ini ada kaitannya dengan sahabat kita yang ada di grup curahan hati remaja. Oh ya, link grupnya ada di deskripsi. Jika kalian ingin gabung silahkan. Oke, pertanyaannya ini diberikan oleh Kak Wulandari ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Kak, gimana sih caranya menasehati orang yang keras kepala? Sikapnya ini semena-mena dan susah banget dibilangin. Teman-temannya juga sudah pada resah. Oke, jadi kita bakalan bahas nih. Kita usut dulu, apa sih penyebabnya? Kenapa orang bisa punya pikiran keras kepala? Kita bahas dari luka batin. Ya, luka batin dari masa lalu. Seseorang bisa keras kepala itu karena biasanya dia punya luka batin pada masa lalunya, entah itu dari keluarganya atau ada pada suatu kejadian yang gak bisa dilupakan, entah itu dari pasangannya, lingkungannya, teman-temannya, entah itu pernah menyinggung dia, dan akhirnya perasaan itu dipendam dalam hati dia, menjadi dia dengki. Akhirnya dia punya sifat yang bodoh amat juga, seperti itu. Orang yang sudah punya luka batin ini itu harus diobati. Kalau enggak ya dia bakalan sampai tua nanti seperti itu. Nah, gimana sih cara untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab orang ini bisa punyai keras kepala? Nah, caranya adalah mengajaknya untuk curhat, mengajaknya untuk berbicara pelan-pelan, baik-baik, seperti itu. Kalau nggak bisa juga, bisa minta bantuan dengan orang yang punya otoritas seperti guru atau orang tuanya. Nah, ketika dia punya seseorang yang bisa didengarkan, nah dia bakalan mendengarkan. Kalau kita nih teman-teman yang biasa, itu pasti dia bakalan bodo amat, cuma lu aja gitu, pasti seperti itu. Karena memang dia punya masa lalu yang entah itu dari teman-temannya atau lingkungannya. Nah, untuk cara yang kedua untuk mengetahuinya itu dengan kita nih harus berpura-pura curhat dulu. Karena orang keras kepala kalau kita balas dengan debat itu gak akan ada selesainya. Ibarat api dilawan dengan api, kita nggak akan ada selesainya. Kita ke api, kita harus padamkan dengan air, bukan dengan bensin ya. Kita nih kalau memadamkannya dengan bensin itu gimana? Kita menyalahkan dia, itu malah mau memadamkan tapi dengan api, akhirnya dia malah semakin brutal. Nah, kita harus mengajaknya, kita harus pura-pura bercurhat. Ketika kita bercurhat tuh, dia pastikan agak ada mellow gitu, ada mellow dikit dari perasaannya. Ketika kita sudah curhat, nah dia bakalan ingat tuh kejadian-kejadian masa lalunya. Ketika dia udah ingat kejadian masa lalunya, di situ bisa kita tanyakan dan dia nggak akan melawan sedikit pun. Karena memang di situ kamu udah cerita tentang masalah kamu, dia udah bantu kamu. Akhirnya dia mau cerita ke kami itu nggak canggung lagi gitu loh.
ya mungkin nggak pernah diceritakan sama orang lain gitu. Nah, ketika sudah tahu nih apa sebab dari orang itu bisa punya keras kepala, nah baru di situ kita bisa menyembuhkannya. Menyembuhkannya lewat apa? Mengajaknya untuk memaafkan masa lalu. Mungkin terkesan bagi dia ini nggak masuk akal. Gimana bisa kejadian yang sebegitu hebatnya dimaafkan gitu? Itu pasti berat buat dia. Tapi kita harus tetap meyakinkannya bahwa memang obatnya cuma itu, nggak ada obat lain. Dia harus memaafkan masa lalunya, atau enggak hidup dia akan seperti itu terus, jadi orang yang keras kepala, dan mungkin dia depresi karena masa lalunya. Dan tapi penyebabnya bukan cuma dari masa lalu nih ya, bisa juga dari doktrin orang lain. Orang keras kepala ini biasanya ada juga pada doktrin orang lain. Didoktrin untuk mempunyai suatu pemahaman, dan itu menguntungkan si pendoktrin itu. Jadi doktrin punya pemahaman, dan pemahamannya itu dikatakan mutlak, jadi nggak bisa diganggu gugat. Dan inilah yang biasanya jadi penyebab orang berdebat, karena mereka punya pemahamannya masing-masing dan mereka tidak mau menerima saran baru. Nah, ini biasanya dimiliki sama orang-orang yang menganut fixed minded, atau dia pemikir yang tetap, yang udah ada di pemikirannya itu udah nggak bisa dirubah. Ibaratnya dia udah punya aturan, ya udah aturan itu nggak bisa dirubah lagi, aturan mutlak. Ya seperti itu. Kita bisa mengatasinya, tapi nggak boleh berdebat. Kalau kita berdebat, itu malah membuat dia semakin yakin bahwa yang dia anut itu benar, gitu loh. Kita harus membuatnya itu berpikir dengan kepala dingin. Ya sama seperti tadi, kalau kita mau nyari permasalahan di masa lalunya, kita harus menggunakan cara yang dingin dengan mengajaknya untuk mempunyai rasa mellow dulu. Ya sama seperti yang tadi, kita harus tahu dulu nih sebenarnya pemahaman dia ini apa gitu loh. Kita cari dulu nih informasi tentang apa yang dipahami dia, sertakan bukti-buktinya. Kalau misalkan yang dipahami dia itu salah, kalaupun yang dipahami dia itu benar, udah kita sodorkan bukti-bukti. Nah, dari bukti-bukti ini kita bisa baru, kan dia udah ada rasa senang tuh karena yang diyakininya itu benar. Nah, di situ kita juga bisa memasukkan informasi baru ya. Informasinya, kalau emang ini kan udah benar nih, jadi kamu juga nggak boleh seperti itu sama orang lain. Kamu harus, misalnya orang lain itu salah, kamu harus meluruskannya, tapi caranya nggak berdebat gitu. Karena biasanya orang seperti ini bakalan ngajak debat terus, karena pemikiran dia itu dirasa benar, walaupun ada beberapa pemahamannya itu salah. Nah, inilah manusia itu punya internal map masing-masing. Sama halnya ketika kita nih lagi di dalam kelas guru lagi menjelaskan. Nah, pasti ada anak yang sekali dijelaskan langsung paham, ada yang harus berkali-kali dijelaskan baru paham. Nah, seperti itu juga mengatasi orang-orang yang keras kepala. Kita harus berkali-kali menerangkan, baru dia akan masuk ke dalam pikirannya. Kalau kita cuma sekali terus ditolak nyerah, selesai. Kita nggak bisa membantu orang itu. Tapi kalau kita berkali-kali kita coba, pasti lama-lama akan luluh. Tapi caranya dengan membuatnya melo terus.
Jadi dia akan memikirkan masa lalunya, memikirkan masalah-masalahnya yang dulu. Akhirnya dia akan cerita. Akhirnya dalam hatinya ada plong sedikit gitu. Dan ketika itu coba untuk mengajaknya untuk memaafkannya. Ketika dia sudah memaafkannya, maka luka batinnya itu akan sembuh. Ya, luka batinnya akan sembuh. Dan itu adalah cara ya satu-satunya menyembuhkan luka batin, dengan memaafkan masa lalu atau memaafkan kejadian yang dulu pernah menimpanya. Nah, terus gimana menyembuhkan orang yang punya fixed minded atau pemikiran yang menurut dia benar dan gak bisa diganggu gugat? Ya, kita harus merepetisi, mengulang-ulang terus, mengajak dia untuk tidak berdebat masalah itu. Kita sodorkan bukti-bukti, kita sodorkan fakta-fakta mengenai hal itu, dan mengajaknya untuk tidak berdebat seperti itu. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk Kak Wulandari yang sudah mau berbagi sharing kepada saya, dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mendengarkan video ini. Oke teman-teman, kalau mau gabung ke grup Curahan Hati Remaja bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kakak kalau mau memberikan pertanyaan bisa melalui komentar atau bisa masuk ke grupnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, klik like, dan jika kalian merasa terbantu, ayo klik share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga terbantu dengan adanya video ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.